Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di maghrib hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya, baik itu berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentunya ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, di mana kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah dan mampu untuk kita memanfaatkan nikmat hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita tunaikan ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam ini. Nikmat berakidah ini. Pada tahun 10 Hijriah, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat beliau itu berada di padang Arafah. Beliau memimpin para sahabat untuk wukuf di Arafah. Di saat itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang terdapat di surah Al-Maidah surah kelima di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Ayat ini jamaah sekalian adalah merupakan keterangan berharga bagi kita, umat Islam. Karena rupanya kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia adalah dengan Islam ini. Jadi Islam jamaah sekalian yang merupakan ajaran agama kita ini adalah penyempurna nikmat itu semuanya. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita beragama Islam ini. Inilah penyempurna nikmat tersebut. Di saat kita keluar daripada ajaran agama kita ini, maka berkuranglah nikmat-nikmat itu. Apalagi disebutkan dalam ayat ini, waraditu lakumul islami dinan, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita jamaah sekalian beragama Islam. Karena inilah agama yang diridhoi. Suatu ketika seorang Yahudi datang bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab
radhiyallahu an. Beliau berkata kepada sahabat yang mulia ini, Umar, wahai Umar, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anmu yang manakala ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari di mana turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Karena begitu gembiranya kami, andaikan kami yang diturunkan ayat tersebut, kami akan adakan hari raya pada hari itu. Maka Umar bin Khattab bertanya, ayat apakah itu? Orang Yahudi ini menyebutkan, itulah yang terdapat di dalam Al-Quran, di surah Al-Ma'idah, di ayat yang ketiga. Bayangkan jamaah sekalian yang mulia, orang Yahudi saja cemburu dengan ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya dengan Islam ini. Dan Allah ridho jamaah sekalian, Islam menjadi agama bagi kita. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Hanyalah agama yang diridhoi di sisi Allah, hanyalah Islam. Mengapa sampai ada sebagian umat Islam tidak bangga dengan ajaran agamanya? Padahal inilah penyempurna nikmat dan Allah ridho terhadap agama ini. Bahkan ditegaskan lagi, Inna dina indallahil Islam. Hanyalah agama yang diridhoi di sisi Allah, hanyalah Islam. Bahkan di surah atau di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari ajaran selain daripada ajaran Islam, maka akan tertolak ajaran tersebut dan nanti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang merugi jamaah sekalian yang mulia. Makanya marilah kita mencukupkan diri kita dengan agama kita ini. Ngapain kita ikut-ikutan dengan agama orang lain? Yang sudah disebutkan jelas dalam ayat yang kita bacakan tadi. Bahwasanya siapa yang mencari ajaran selain ajaran Islam, maka akan tertolak ajaran tersebut. Dan nanti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka persaksikanlah, ishadu bi anna muslim. Persaksikanlah saya adalah umat Islam. Mari kita bangga dengan ajaran agama kita ini. Kemudian jamaah sekalian yang mulia, Islam ini adalah merupakan ajaran yang mulia, yang mengajarkan kemuliaan kepada umatnya. Tetapi juga kita umat Islam diajarkan juga untuk bertoleransi dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ini. Sebab sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, itulah orang yang telah memegang tali agama Allah yang sangat kuat ini. Makanya jamaah sekalian yang mulia, Islam bukan hanya mengajarkan kepada kita bahwasanya inilah ajaran yang benar, tetapi juga manakala ada orang lain yang tidak mau masuk ke dalam ajaran agama Islam ini, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi dijelaskan kepada mereka, sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Kami ikuti jalan yang benar, silakan kalau kamu ikuti jalan yang kau yakini sebagai kebenaran bagi dirimu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus kata Allah, ikuti dia. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain di luar daripada jalan yang lurus itu. Manakala engkau mengikutinya
akan menyimpangkan kamu daripada jalan yang lurus. Sehingga jamaah sekalian yang mulia, manakala ada orang lain, agama lain ingin melaksanakan ajaran agamanya, silahkan saja. Sebab di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk kami agama kami. Kami tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu juga tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Silakan laksanakan ajaran agamamu. Kami juga melaksanakan ajaran agama kami. Inilah toleransi dalam Islam, jamaah sekalian. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu diajarkan dengan menghunuskan pedang, bahkan memaksakan orang untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, ini salah besar, jamaah sekalian. Kenapa? Karena Islam ini adalah merupakan ajaran yang damai, dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Kalau mau ikut, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ikut juga tidak masalah. Nanti di akhirat kelak kamu tanggung juga resikonya. Jamaah sekalian yang mulia, luar biasa ajaran agama kita ini. Mengajarkan tentang kebenaran dan juga mengajarkan tentang bagaimana bersikap dengan ajaran agama lain. Jamaah sekalian yang mulia, tidak beberapa hari lagi, sebahagian daripada penduduk bumi ini merayakan apa yang disebut dengan malam pergantian tahun. Tanggal berapa ini? 30 ya? Jangan salah hitung. Tanggal 30 ya? Hah? Anak Mim enggak tahu tanggal ya? Hah? Tanggal 30? Berarti besok tanggal 31. Biasanya di malam hari, di tanggal 31 Desember, sebagian penduduk bumi ini merayakan, apa itu? Pergantian tahun. Akan ditinggalkan tahun yang lama, menuju kepada tahun yang baru. Biasa mereka kenal dengan old and new. Ya, tua dan muda. Ya, tahun yang tua kepada tahun yang baru. Jamaah sekalian yang mulia, ada ajaran agama memang yang merayakan ini sebagai hari mereka. Bahkan hari ibadah mereka. Di tanggal 25 Desember mereka merayakan sebagai hari raya mereka. Dan 6 hari berikutnya mereka lanjutkan lagi hari raya itu. Itulah mereka, jamaah sekalian. Silakan. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita umat Islam sebaiknya tidak usahlah untuk ikut-ikutan. Sebab tidak ada yang begini dalam ajaran agama Islam. Tidak ada contohnya, jamaah sekalian. Bahkan para sahabat, para ulama juga tidak pernah menyebutkan tentang ini. Inilah adalah merupakan ajaran dari agama yang lain. Yang ingin coba-coba untuk diadopsikan masuk kepada kita. Bahkan dijadikan sebagai hari bersama sedunia. Tunggu dulu. Umat Islam hanya punya 2 hari raya. Idul Fitri dengan Idul Adha. Pada zaman Rasulullah juga beliau waktu masuk ke kota Madinah. Beliau melihat orang Yahudi. Berhari raya mereka juga itu. Dan Rasulullah juga menyebutkan ada hari raya kita umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak usah sama dengan mereka. Ini jamaah sekalian yang mulia. Jadi, tidak usahlah kita ikut-ikutan. Apalagi mencoba untuk membeli trompet. Ya, apalagi mencoba untuk membeli petasan. Ya, ini adalah merupakan ritual. Pas masuk jam 00, lewat apa? 00, langsung trompet itu dibunyikan. Ya, jangan sampai bersusulan dengan trompetnya. Weh, habis kita semuanya. Apalagi dengan petasan, gembang api. Ya, enggak usahlah, enggak usah ikut-ikutan. Dan ini sudah banyaklah dijelaskan oleh para ustadz kita, para ulama kita. Bagaimana sebenarnya asal muasal daripada tahun baru itu memang sudah merupakan tradisi paganis, penyembah matahari.
Mereka merayakan hari raya mereka. Itu dengan menyembah dewa mereka, dewa matahari. Dilanjutkan lagi sampai dengan sekarang ini. Maka tidak usahlah kita ini umat Islam untuk ikut-ikutan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa kerusakan merayakan tahun baru atau ikut-ikutan merayakannya. Yang pertama adalah merayakan tahun baru berarti tasyabbuh bil kuffar. Ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, jamaah sekalian yang mulia. Tidak perlu. Ini kalau ada satu saja di antara kita, setiap orang satu menyampaikan kepada sahabatnya 10 orang untuk tidak ikut serta dalam hari itu, maka luar biasa umat Islam ini terselamatkan dari budaya-budaya yang tidak ada dasar agamanya ini dalam ajaran agama kita. Kalau di sini ada 100 orang, 1 orang 10, berarti ada berapa orang diselamatkan? 1.100 diselamatkan. Termasuk yang menyampaikan itu. Kalau ini booming disampaikan ke semuanya, maka tahun baru di Indonesia sunyi sepi. Ya, seperti kuburan. Ya, negara lain bilang, wah, jadi sorotan lagi. Tidak ada apa-apa. Ini jamaah sekalian yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan yang berikutnya adalah banyak umat Islam yang ikut-ikutan merayakannya. Itu sudah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan sholat sendiri saja terkadang mereka tinggalkan. Bagaimana tidak ditinggalkan? Mereka keluar sebelum sholat maghrib. Masuk sholat isya. Di pinggir pantai di mana-mana. Ya, berdesak-desakan. Masuk jam 12. Sampai jam 2, jam 3. Jam 4 baru pulang tidur. Sudah tidak sholat maghrib. Isya, apalagi? Subuh. Dan tertidur sampai siang. Sampai jam 3 baru bangun. Duhur lewat. Sembahyang makona. Aduh, ma, enggak mi deh hari ini. Libur mi dulu. Kenapa? Kan mak sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah kalau saya tidak sholat subuh, apalagi duhur, bagaimana caranya saya mau sholat asar? Berarti cuma 3 waktu. Tidak sempurna sholat saya. Libur mi makna. Ya. Jadi kalau dah sholat maghrib nanti, nasamiyah. Sholat isya lebih-lebih. Begitulah otaknya sebagian anak-anak muda kita. Karena dia bilang sholat 5 waktu. Harus sempurna. Mamanya bilang, baiklah nak, sholat 5 waktu dia harus sempurna. Kau makan 1 hari nak, berapa kali? 3 kali mak. Bagus, 3 kali. Sempurna kalau 3 kali, sempurna. Kapan itu? Makan pagi, siang dengan malam. Sudah mau ke makan pagi tadi, tidur kak mak. Belum. Sudah mau ke makan siang, belum juga. Lapar sekali kak. Jangan mau ke makan malam. Karena sempurnanya kita makan adalah 3 waktu. Pagi, siang, dan malam. Ini jamaah sekalian yang mulia. Jadi ini hilang. Salat hilang. Padahal salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu pahalanya lebih berat daripada dunia beserta isinya. Hilang semuanya. Hanya 1 malam ini. Yang berikutnya. Terjerumus dalam zina. Hati-hati anak-anakku yang perempuan, yang putri. Bapak ibu yang punya anak putri, tahan anak tak. Jangan keluarkan dari rumah. Jangan biarkan dia keluar kongko-kongko dengan teman-temannya. Kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Kenapa? Rupanya kondom itu habis 1 bulan sebelum malam tahun baru. Bahkan ada survei di tahun 2013, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melakukan survei. 62,7% itu perempuan di malam tahun baru tidak perawan lagi. Jadi jamaah sekalian yang mulia, aduh, hati-hati ki. Dia katakan apa? Kita tinggalkan tahun yang lama kepada tahun yang baru. Apa momentum kita meninggalkan tahun yang lama kepada tahun yang baru? Mari kita pecahkan apa yang bisa kita pecahkan.
Nauzubillahi min zalik. Hati-hati anak-anakku yang perempuan. Dan ingat, istilah pacaran adalah merupakan manipulasi kaum laki-laki untuk mendapatkan atau menikmati tubuh perempuan dengan gratis. Dengan dalih pacaran. Mau ambil contoh? Pas mau dipegang tangan, jangan dipegang, bukan mahram. Kan kita pacaran. Masa orang pacaran tidak pegang-pegangan tangan? Makanya hati-hati anakku perempuan. Manipulasi kata ini. Pas mau dicium, jangan, nggak boleh. Masa orang pacaran tidak cium-cium? Baku pegang-pegang, jadi saya tidak cium-cium. Ya, jadi dia mengikhlaskan. Seakan-akan pacaran itu sama dengan sudah menikah, padahal belum. Belum ada ikatannya. Sampai kepada dizinahi perempuan itu dengan dasar pacaran. Andaikan orang lain, laki-laki lain, ajnabi, datang kepada perempuan itu, tiba-tiba dipegang, balik itu perempuan, kurang ajar ini, siapa kok? Maka dia akan berteriak, tolong, ada yang pegang saya. Kan gitu. Tiba-tiba ada orang memeluknya, berteriak tidak? Berteriak, ini pelecehan seksual. Datanglah polisi, datang masyarakat, gebuki laki-laki ini. Andaikan itu orang lain, tapi dengan dasar apa tadi? Pacaran. Dengan ikhlas dan rela. Engkaulah cintaku seorang. Dunia ini kan selebar daun kelor. Hanya engkau laki-laki yang saya sangat cintai. Apalagi laki-lakinya mengatakan, kalau betul engkau cinta kepada saya, cinta butuh pengorbanan. Pacem. Malam tahun baru jamaah sekalian. 62,7%. Hati-hati. Ini ya, jadi saya minta. Jangan bapak ibu bangga. Wih. Dia tanya anak putrinya, mana malam tahun baru ini nak? Tidak ada gitu laki-laki yang gonceng-gonceng. Apa itu? Ya Allah. Kenapa relanya dibawa anaknya? Nah bagaimana nanti kalau hamil di luar nikah? Sudah hamil. Yang perempuan mengatakan tanggung jawab kok. Dia bilang apa? Kenapa tanggung jawab? Kan kita suka sama suka. Lantaran suka sama suka itulah kau harus tanggung jawab. Engkau melakukan ini. Menanam benih ini. Dia bilang saya tidak mau. Kalau kau tidak mau ya bagaimana? Akhirnya dibunuhlah perempuan itu. Inilah baru-baru terjadi. Sudah berzina melakukan pembunuhan lagi. Makanya disebut innahu kana fahisha wala takrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena ini adalah merupakan perbuatan keji. Bukan hanya keji, menyimpangkan kita daripada jalan yang lurus. Maka jamaah sekalian yang mulia, janganlah terjerumus. Mereka keluar itu berpasang-pasangan kalau ada pacarnya. Yang tidak ada pacarnya kodong ya. Langsung dikatakan kasihannya jomblo ya. Pasanganmu apa? Terompet kasihan. Terjerumus dalam zina. Apalagi? Selain itu jamaah sekalian yang mulia, ya, begadang semalam suntuk. Begadang semalam suntuk. Padahal dalam banyak riwayat disebutkan, kalau sudah sholat isya, diperintahkan kita sebenarnya untuk tidur. Kecuali kalau masih ada keperluan-keperluan yang mendesak. Maka boleh saja. Tetapi kalau sudah tidak ada, sebaiknya tidur. Kemudian jam 2, jam 3 bangun, sholat tahajud. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru semalam suntuk menunggu 00 lewat 00. Kapan habisnya? Indonesia ini 3 waktu, Pak. Timur, tengah, barat. Ya, maka ditunggulah di timur dulu. 00 lewat 00. Kita tengah, berarti baru jam 11 tengah malam. Jam 12 sudah berada di Papua. Tiup trompet tot gitu. Pas masuk Indonesia bagian tengah, ditunggu lagi. Ditiup lagi, dibuat petasan. Pas barat ditiup lagi, dibuat petasan. Jadi 3 kali.
Nauzubillahi min zalik. Janganlah jamaah sekalian yang mulia. Sebaiknya kita hindarkanlah. Karena ini sekali lagi bukan bahagian daripada ajaran agama kita. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, melakukan pemborosan. Boros ini. Trompet. Satu berapa harganya itu? Anggaplah 10.000. Dikali 1 juta. 1 juta orang. Penduduk Indonesia ini 270 juta. Anggaplah 1 juta mau beli trompet. Kali 10.000. Berapa itu? Berapa? 10 miliar. 10 miliar. Itu kalau satu. Bagaimana kalau dua? Bagaimana? Ini luar biasa. Pemborosan. Dan hanya ditiup kapan? Di malam itu. Kapan ditiup? Tanggal 3. Ada bilang apa? Woi, kadaluarsa nih. Ngapa na tanggal 3? Ya. Belum lagi yang namanya petasan di. Satu kali dibeli 220.000. Berapa kali bunyi? Cuma 6 kali. Makanya dengar-dengar saja. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis lagi. Habis lagi. Ya. Nauzubillah min dzalik. Apa lagi? Mengganggu ketenangan orang. Orang mau tidur, mau istirahat. Itu di atas atap kayak Gaza tuh naik. Wah, luar biasa itu. Buang. Baru berderet lagi. Gitu ya. Kayak pasir lagi di atas rumah. Kayak apa saja jamaah sekalian yang mulia. Ini di malam ini. Nah sama saja dengan malam-malam kemarin. Apa istimewanya? Apakah bertambah 1 senti badan kita? Apa istimewanya? Tidak ada. Auzubillahi min dzalik. Pemborosan. Padahal dalam ayat dikatakan innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Ini jamaah sekalian yang mulia. Kemudian apa lagi? Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Jamaah sekalian yang mulia, padahal dalam ajaran agama kita jelas dalam setiap pergantian waktu itu perlu untuk kita maknai. Karena waktu itu sangat berharga bagi kita manusia. Begitu berharganya bukan untuk dirayakan. Dan tidak ada itu istilah panjang umur, tidak ada. Umur kita ini sudah tetap. Jadi kalau bertambah umur sebenarnya dan sudah tetap yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semakin pendek umur kita. Semakin bertambah 1, misalnya 22, jadi 23, berarti sudah berkurang 1 jatah. Ya. Bertambah lagi 1, 24, berkurang lagi 1 tahun jatah. Begitu seterusnya sampai kita ke titik di mana yang namanya kematian itu. Saya biasa ibaratkan lembaran-lembaran waktu kita, lembaran-lembaran umur kita ibaratnya seperti sebuah buku. Sebuah buku yang dimana buku ini masih kosong dan sifatnya tetap. Kita tuliskanlah setiap lembaran, setiap hari yang ada, kita tuliskan torehan-torehan kebaikan atau keburukan dalam lembaran tersebut. Dan kalau hari itu sudah berlalu, dirobeklah lembaran itu dan dia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Ditorehkan lagi di lembar berikutnya. Begitu seterusnya. Akhirnya lembaran-lembaran itu akan habis. Dan setelah habis, itulah yang namanya kematian. Tidak akan bertambah lembaran ini, tetap. Dan akan pergi satu persatu. Pergi satu persatu. Yang muda-muda bilang, berarti masih tebal saya punya buku Ustaz. Yang tua tipis mami kodong ya. Sedikit lagi ditulis. Belum tentu, karena tidak ada yang tahu. Tebal atau tipis buku kita. Tidak ada yang tahu jamaah sekalian. Jangan sampai kita ini masih muda, memang tipis betul tubuh kita. Apa buku kita? Dan setelah ditulis sebentar mati. Aman itu. Baru kita bilang masih tebal. Dari mana Anda tahu? Makanya menyikapi tentang waktu. Ya, ada ulama yang menyebutkan sebenarnya ada 3 sifat waktu itu. Ada 3 karakteristik waktu. Yang pertama, waktu itu adalah merupakan milik manusia yang sangat berharga. Yang kedua, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Kecuali Doraemon. Dengan tongkat ajaibnya. Bisa mengantarkan kita ke tahun yang dulu. Dan tahun yang akan datang. Dan itu tidak ada di dunia nyata. Ya, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi.
Dan yang ketiga, waktu adalah merupakan milik manusia yang sangat berharga yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Andaikan bisa dibeli yang namanya waktu, orang paling kaya akan membeli waktu itu. Andaikan waktu kita sama dengan voucher listrik. Ya, pas mau mati bunyi dulu. Tit. Tambah dulu, piko beli lagi. Cepatku, supaya lanjut lagi. Ini tidak ada jamaah sekalian. Detaknya sudah sudah hampir begini. Piko dulu beli. Di mana kita mau beli? Tidak ada jamaah sekalian. Dan kalau sudah sampai ajal itu, tidak akan pernah diundurkan dan tidak akan pernah dimajukan. Nah, kalau kita pahami karakteristik waktu ini, dan rupanya waktu adalah merupakan milik manusia yang sangat berharga, maka seorang muslim jamaah sekalian, silakan nanti dibuka di surah Al-Hasyr, surah ke-59, di ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Itu sudah dihafal semua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini untuk hari esoknya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini jamaah sekalian jelas sekali bahwasanya kita orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Allah disebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini untuk hari esoknya. Karena setiap apa yang kita lakukan jamaah sekalian, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, apa yang menjadi aktivitas kita, nanti di akhirat kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya seorang mukmin pada saat mereka ingin melakukan sesuatu, mereka pikirkan baik-baik. Apakah bermanfaat atau tidak apa yang saya kerjakan ini? Kalau bermanfaat dan bernilai kebaikan, maka dia melaksanakan apa yang akan dia kerjakan itu. Tetapi kalau tidak bermanfaat, maka sebaiknya dia menahan dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hati-hati. Janganlah kalian, kata para ulama, janganlah kalian itu mengatakan saya melihat padahal kamu tidak melihat. Jangan mengatakan saya mendengar padahal kamu tidak mendengar. Jangan mengatakan saya mengetahui padahal kamu mengetahui. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hitung-hitunglah diri kita jamaah sekalian. Telaalah dengan baik apa yang akan kita lakukan ini. Sebab nanti di akhirat semua apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita. Ini jamaah sekalian yang mulia, ya, di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian dan semua amal akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat kelak. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita kerjakan, walaupun sebesar biji sawi, nantinya akan diganjar. Kalau dia kebaikan, diganjar dengan kebaikan. Kalau dia keburukan, maka akan diganjar pula dengan hal yang setimpal. Makanya seorang mukmin jamaah sekalian bukan meraya-rayakan, ya, bukan tiup trompet apa semuanya, tidak. Tapi mereka senantiasa berpikir hidup di dunia hanya sekali, hanya sementara saja. Sementara kalau kita meninggal dunia, tak satupun dunia ikut serta dengan kita. Yang ikut serta dengan kita hanyalah amal-amal saja.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Oleh karenanya jamaah sekalian yang mulia, di setiap pergantian waktu, di setiap waktu-waktu yang sudah berlalu dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari kita jadikan momentum kesempatan itu, pergantian waktu itu, jamaah sekalian, sebagai sarana untuk kita bermuhasabah. Sebagai sarana kita untuk melakukan introspeksi diri. Kenapa? Karena jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini itu banyak kesalahan dan kehilafannya, banyak dosa dan kemaksiatannya. Banyak-banyaklah bermuhasabah. Dan kalau kita lihat di sana banyak kemaksiatannya, banyak kelalaiannya, maka cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, manakala kita menyegerakan diri kita kepada ampunan Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Inilah kesempatan kita untuk bermuhasabah, jemaah sekalian yang mulia, untuk melihat, menengok ke belakang, bukan merayakan, bukan berpesta pora, tidak, bahkan merenungi jemaah sekalian apa yang telah kita lakukan selama ini. Salat yang kita tinggalkan dengan sengaja, baca Quran yang tinggal angan-angan saja, bahkan terkadang kita mengatakan saya target 1 hari 1 juz. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Sementara kita dilalaikan dengan pekerjaan kita, dilalaikan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menyebabkan target itu tidak terpenuhi. Astagfirullah, kita mohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kemaksiatan kita tersebut. Jamaah sekalian yang mulia, tidak tahu habis waktu? Belum ya? Lagi? Baik, saya ingin bacakan sebuah hadis Rasulullah. Mudah-mudahan jamaah sekalian hadis ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Bahan untuk introspeksi diri kita. Jadi sekarang ini pada saat Allah memberikan kita kesempatan waktu, umur, ya, maka kita selalu berpikir apa yang akan kita lakukan. Berpikirlah kenapa setiap apa yang akan kita kerjakan dan kita kerjakan pekerjaan yang kita mau kerjakan itu, maka nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk ke belakang yang kita sudah lewati, ini kesempatan kita untuk bermuhasabah. Minta ampun kepada Allah manakala ada dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini jamaah sekalian, bercepat-cepat, bersegera kepada ampunan Allah. Karena yang namanya dosa ini, memang manusia tidak luput daripada kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu tempatnya kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segerakan diri kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segerakan bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau ada temanmu nak banyak jarang sholat, ibadah, sering maksiat, ajaklah kembali ke jalan Allah. Kalau dia bilang jangan mi teman ajak-ajak, tak kalah rusak mah, tak kalah banyak dosaku. Ini tato tak sesenti pun kecuali ada tato di dalamnya. Bagaimana Allah mengampun dosa saya? Sampaikan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kita takut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut dengan ampunan Allah. Bagaimanapun besarnya dosa dan kesalahan kita, sepanjang kita memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita itu. Habis. Belum dibaca hadisnya ini? Hah? Dibacakan saja ya. Apa yang perlu untuk kita muhasabah? Dalam salah satu riwayat disebutkan, la tazulu kadma 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnahu
wa an ilmihi fima fa'ala fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ini tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari tempat berdirinya nanti di hari kiamat kelak sebelum mereka ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, kemana dia amalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat tentang badannya, kemana dia pergunakan badannya tersebut. Ini yang perlu untuk kita bermuhasabah. Kita merenung jamaah sekalian. Bagaimana dengan umur kita, waktu kita yang sudah lewat. Berapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kelalaian yang kita kerjakan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup jamaah sekalian, kesempatan untuk beraktivitas, maka kita berniat untuk mengganti perbuatan yang buruk kita dengan perbuatan yang baik, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan nantinya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Yang kedua tentang ilmu yang kita punyai, kemana kita amalkan. Kemana kita amalkan ilmu kita itu? Belajar, dapat pahala. Tetapi kalau kita tidak amalkan, hanya itu yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita amalkan, kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Belajar Quran, itu penting. Bahkan dapat pahala. Tapi setelah kita tahu baca Quran, maka teruslah baca Quran. Jangan seperti orang-orang tua kita dulu. Kalau sudah IPA cerah, IPA temu, berhenti mengaji. Aduh. Ya jangan. Sudah tahu mengaji kok tidak dilanjutkan dengan baca Quran. Padahal 1 huruf berapa pahalanya? 10. Tidak dikatakan alif, lam, mim. 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Luar biasa banyaknya pahala yang kita dapatkan. Dan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Anak-anakku santri, mari amalkan. Nah, apa yang kita pelajari, mari kita amalkan. Jangan hanya didengar saja, tetapi coba untuk kita amalkan. Allah mudahkan kita pemahaman manakala kita mengamalkan apa yang kita ketahui daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir cukup jamaah sekalian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita serukan sekali lagi ya. Mari kita tidak ikut-ikutanlah di malam-malam tahun baru itu ya. Mari kita jadikan jamaah sekalian kesempatan untuk banyak-banyak berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebab manakala kita meninggal dunia, yang kita bawa menghadap Allah hanya amal. Tidak ada yang lain. Amal-amal saja. Ibadah kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan ini ya. Ustadz, bagaimana kalau bakar-bakar ikan ba'da sholat isya di malam tahun baru? Bakar-bakar ikan ini mewakili bakar-bakar jagung ya, bakar-bakar ubi ya, goreng bakar gitu ya. Tetapi tidak memiliki niat untuk merayakan tahun baru. Apa jenis Abu Paina bakar-bakar ikan? Apa jenis yang bakar-bakar ikan? Cuma bakar-bakar saja Ustaz. Kenapa kau tidak laksanakan tanggal 3 saja? Ya, sebagaimana itu anak tadi yang pakai terompet tanggal 3 baru dia kasih bunyi. Kenapa tidak tanggal 3? Kenapa harus malam itu? Ya, jadi sebenarnya tidak usah lah. Nah, sekali ya, sebenarnya tidak usah. Dan kalau ada yang mengajak bagaimana cara menolaknya, tolak aja. Sambil mengatakan ittaqillah. Ya. Saya pikir itu ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.